Hai, apa kabar? Oke, hari ini kita masuk ke pembahasan mengenai TWS lagi, dan pada video kali ini saya mau bahas produk TWS terbaru dari Akom, tapi ini nggak seperti biasanya. Biasanya saya tuh review satu produk TWS aja, tapi di video kali ini saya bakal bahas langsung 3 produk TWS terbaru dari Akom. Dan seperti biasa, Akom tuh ngasih produk yang biasanya harganya affordable. Jadi kalian gak usah khawatir, karena ketiga TWS ini tuh punya harga yang sangat terjangkau. Jadi TWS yang paling murah ini, yang ini adalah Akom AirDots T6. Ini dijual di harga sekitar 130 ribuan aja. Dan yang termahal ini adalah Akom AirDots T7. Ini sekitar 230 ribuan aja. So, bisa dibilang ketiga TWS ini adalah termasuk 3 TWS yang harganya sangat-sangat terjangkau. Dan langsung aja kita bakal langsung bahas TWS yang termurah terlebih dahulu, yakni Akom AirDots T6. Let's go! So, sesuai dengan rentang harganya, sebagai TWS yang paling murah, Akom T6 ini secara build quality bisa dibilang standar aja. Terbuat dari bahan plastik yang kerasa cukup tipis. Tapi bagusnya, jadi si TWS ini kerasa sangat ringan, di sekitar 3 gram aja per satu TWS-nya. Jadi pas di telinga itu kerasa cukup fit dan nyaman. Meskipun ketiga TWS ini dijual dengan harga yang terjangkau, tapi ketiganya ini udah cukup canggih ya, menggunakan fitur touch control. Jadi cukup dengan sentuh aja si TWS-nya untuk kontrol lagu yang sedang kita dengarkan. Misalnya touch 2 kali untuk pause and play, terus tap 3 kali yang kanan untuk next song, 3 kali yang kiri untuk previous, dan tekan dan tahan itu untuk aktifin Google Assistant, Bixby, atau Siri. Untuk sekali pengecasan penuh dari si TWS-nya ini bisa tahan sekitar 5 jam. Jadi kalau digabung dengan charger itu bisa dibilang sekitar 25 jam lah. Lanjut untuk kualitas keluaran suaranya, sesuai dengan harganya, Akom AirDots T6 ini keluaran suaranya yang bisa dibilang paling kurang powerful gitu, kurang power. Agak kerasa mendem. Butuh di set ke volume 90 lah ya, baru bakal kerasa itu suaranya. Karakter di bagian low atau bass ini berasa kurang power, kurang nendang gitu. Dan bassnya ini menurut saya kerasa agak loyo. Sementara untuk di bagian vokal atau mid ini masih cukup terasa enjoyable ya, meski secara vokal di sini agak terdengar sedikit maju. Untungnya, kalau di bagian high atau treble ini masih kerasa cukup ngencering, dan buat saya masih terasa cukup nyaman untuk dengerin lagu kayak yang model-model lagu indie atau akustik yang biasanya tuh dominan main di range suara seperti ini, kayak lagunya Payung Teduh yang Puan Bermain Hujan. So, menurut saya TWS Akom AirDots T6 nih ya cocok buat dengerin lagu-lagu yang seperti tadi, dan secara latensi juga menurut saya cukup oke. Tidak terasa delay yang sangat signifikan, terutama kalau kalian pakai buat dengerin lagu atau nonton video di YouTube aja. Dan berikut kita coba untuk dengerin suara mic dari Akom AirDots T6 ini. Oke, ini suara dari Akom AirDots T6. Kalau lihat dari grafik recorder, suaranya agak sedikit kecil. Tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat hasil suaranya seperti apa. Untuk backgroundnya di sini ada suara AC, ada suara anak kecil main bola yang sedang teriak-teriak. Terdengar sampai ke dalam mic-nya atau tidak. Oke. Yes, lanjut kita bahas ke TWS yang kedua. Jadi di sini TWS yang kedua ada Akom AirDots T8. Secara harga ini ada di tengah-tengah antara ketiga TWS ini. Harganya itu dijual di sekitaran 169.000. Untuk build quality, TWS ini kerasa lebih better ya dibandingkan dengan Akom T6 tadi. Hanya saja dia untuk TWS-nya berasa cukup bulky, jadi secara fitting lumayan kegedean di telinga saya. Ini harus ganti ke size ear tips yang lebih kecil, dan ini untungnya masih disediakan ya dalam paket penjualannya. Terus secara overall ini fittingnya terasa cukup nyaman dan pas setelah diganti dari si ear tipsnya tadi. Masih sama seperti T6, AirDots T8 udah menggunakan sensor sentuh untuk kontrol lagu yang sedang kita dengarkan. Fungsinya juga sama. Dengan ukuran TWS yang lebih besar, otomatis daya tahan baterainya lebih kuat ya, lebih awet dibandingkan dengan yang versi T6. Dan ini bisa bertahan sekitar 7 jam untuk sekali pengecasan. Dan kalau misalnya digabung sama TWS-nya total jadi 28 jam. Ini cukup lama ya. Lanjut ke kualitas audio atau karakter suara dari Akom AirDots T8 ini bisa dibilang agak bertolak belakang dengan Akom T6. Buat kalian yang bass head, ini bakal kerasa cocok dengan TWS ini, di mana bass yang dihasilkan terasa sangat dominan dan karakter bassnya menurut saya masih terasa cukup empuk.
Namun kadang karakter si bassnya ini kayak ada ekornya gitu, jadi masih terasa tersisa gitu di ujung lagu. Untuk bagian mid atau vokal, karena efek dari suara low atau bassnya yang sangat dominan, suara vokal ini jadi terasa cukup lebih berat dibandingkan suara dari asli si penyanyinya. Tapi menurut saya ini masih lumayan dalam batas wajar lah, belum sampai yang terlalu mengganggu banget. Dan jika ngomongin karakter suara high atau treble, surprisingly masih terdengar cukup detil, cukup ngencring, dan bisa dibilang TWS ini punya model suara yang V-shape ya, dengan jumlah bass yang sedikit lebih dominan dibandingkan dengan treble-nya. Terus keunggulan lain dari Akom AirDots T8 ini adalah secara kecepatan konektivitasnya, di mana dia itu cukup dibuka aja charging case-nya, itu bakal langsung connect dengan HP yang terakhir kali kita koneksikan. Tapi sayangnya ketiga TWS ini belum ada fitur auto disconnect, ya sebenarnya masih wajar ya, mengingat harganya cukup terjangkau. Tapi kalau ada TWS di harga segini udah punya fitur auto disconnect, itu bakal jadi game changing banget. Dan ya udah, yuk lanjut kita dengerin suara mic dari Akom AirDots T8 ini. Oke, cek ini suara dari mic Akom T8. Ya, kalian bisa dengarkan suara mic ini. Apakah jernih? Apakah bagus? Apakah cukup oke kalau misalnya dipakai buat voice call, meeting online, dan segala macamnya. Suara di sini ada background suara AC yang lumayan agak kencang anginnya, dan ada suara burung di sekitar sini. Terdengar jelas apa tidak? Yes, berikut kita bahas TWS terakhir yang punya harga lebih mahal dibanding ketiganya, tapi masih dibilang cukup terjangkau. Yakni ada AirDots T7, ini dijual di harga sekitar 230 ribuan. AirDots T7 ini punya desain charging case yang model spinning seperti ini, yang lagi cukup ngetren lah akhir-akhir ini. Secara build quality, TWS ini juga kerasa yang paling solid ya di antara ketiganya, dan juga berasa cukup berat untuk si charging case-nya. Meskipun secara ukuran, TWS-nya ini bisa dibilang sangat kecil, tapi daya tahan baterainya lumayan awet, bisa bertahan sekitar 6 jam loh untuk sekali pengecasan penuh. Kalau digabung dengan chargernya, total bisa dipakai sekitar 28 jam. Terus untuk fungsi kontrol masih sama ya dengan dua TWS lainnya, dengan sudah menggunakan kontrol sentuh yang terasa cukup responsif. Dan kalau ngomongin soal karakter suara, dari ketiga TWS ini jujur ini yang paling saya sukai, dan buat saya agak kaget ya, agak surprise dengan kualitas keluaran suaranya. Mengingat harganya ini cuma 230 ribuan aja. Karakter dari TWS ini bisa dibilang cukup balance ya untuk ketiga frekuensi suara. Nggak ada frekuensi yang terlalu dominan di sini. Untuk bass ini kerasa cukup punchy dan nonjok. Power dari bassnya ini kerasa cukup dominan ya, cukup punchy. Terutama pas kita dengerin lagu yang rock-rock jadul gitu. Kayak lagunya Firehouse yang I Live My Life For You. Sangat enjoyable, ini terlebih ceiling dari TWS ini cukup bagus. Jadi suara dari sekitar itu sangat minim masuk ke telinga. Meskipun dia nggak punya fitur ANC. Sementara untuk bagian mid atau vokal ini terasa sangat detail dan jernih. Bahkan sampai kayak ketarikan nafas si penyanyinya juga bisa ditangkap dengan baik. Lalu untuk ngomongin bagian high atau treble, ini berasa lumayan enjoyable. Dengan keluaran suara yang ngencring tapi nggak sampai terdengar terlalu nusuk gitu. Suara petikan gitar dari Slash, Guns N' Roses juga terasa cukup bisa didengarkan dengan detail. Mantap! Dan yuk langsung aja kita coba dengerin kualitas mic dari Akom AirDots T7. Oke, dan kalau yang ini adalah suara mic dari Akom T7. Untuk background sekitarnya masih sama. Ini masih ada suara burung, suara AC, dan seperti apa? Apakah jernih? Apakah enak buat dipakai buat telepon sama meeting? Kalau saya lihat di sini ada beberapa kali peak ya, jadi suaranya mungkin akan pecah, tapi nggak tahu, lihat aja nanti suaranya. Seperti apa? Yes, kita masuk ke bagian kesimpulan. Dan menurut saya Akom tuh sangat pinter dari ngerilis ketiga TWS terbaru mereka, karena dari ketiga TWS ini punya karakter suara yang berbeda-beda. Jadi ini punya pasar yang berbeda-beda juga. Karena kan kalau ngomongin TWS itu ya tergantung selera. Kita tuh lebih seneng karakter suara yang seperti apa. Dan kalau boleh milih dari ketiga TWS ini, yang paling cocok dengan telinga saya adalah AirDots T7. Dimana TWS ini powernya tuh kerasa, terus dia cukup bisa dibilang balance untuk ketiga range suara yang ada. Jadi sangat cocok buat didengerin berbagai genre lagu yang ya saya sendiri nggak terlalu suka
satu genre tertentu gitu. Saya mendengarkan hampir semua genre lagu. Dan ya, segini aja untuk video review ketiga TWS dari Akom ini. Kalau kalian berminat, link pembeliannya semua udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Ya, terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye.